Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat GBI Grand Tuparev. Dan bagi Anda yang sedang menyaksikan siaran pada pagi siang hari ini, ada sukacita? Ada sukacita? Amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus selalu menyertai dan ada untuk kita semua. Baik, mari kita siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita. Biarlah ibadah ini boleh berkenan di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami boleh beribadah, kami mengucap syukur semua karena kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan. Kami mengucap syukur karena Engkau memenuhi segala keperluan dan kebutuhan hidup kami. Berkatilah ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Roh Kudus biarlah Engkau yang bekerja. Sucikan layakan kami, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Sebab Engkau Bapa yang baik untuk setiap kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur-Mu. Haleluya. Kami mau mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami datang mau menyembah-Mu. Syukur bagi-Mu Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Bapa
mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan. Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk penghiburan yang Kau berikan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih ada Engkau yang menggenggam tangan kami, menggandeng kami, membimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Berikan kemuliaan, tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus bahwa Engkau Allah, Allah yang setia, Allah yang penuh kuasa, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang tidak sekali-kali meninggalkan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi dan berkati hamba-Mu Tuhan, agar apa yang diberitakan Tuhan oleh hamba-Mu semuanya berasal daripada-Mu. Dan biarlah kami anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, telinga kami terbuka, hati kami terbuka, sehingga kami menerima firman-Mu dengan penuh sukacita, dan berikan hikmat agar kami juga mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih kembali kami boleh datang kepadamu, dan kami sudah memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau ya Bapa. Dan saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Dan kami sudah membuka hati kami, dan kami memberikan hati kami
agar Roh Kudus sendirilah yang menuliskan perkataan-perkataan firman itu di dalam hati kami. Sehingga perkataan itu menjadi benih yang akan tumbuh berakar dan berbuah di dalam hidup kami ini. Urapi hamba-Mu Bapa dengan urapan yang daripada Engkau. Kuduskan, sucikan hamba-Mu ini oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Sehingga hamba boleh layak untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Sebab hamba sadar, siapakah hamba ini? Hamba adalah manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan cacat dan celah. Oleh karena kasih karunia dan anugerah daripada Engkau Bapa, hamba boleh berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Layakan hamba-Mu ini Bapa untuk menjadi alat-Mu. Biar Engkau sendirilah yang menaruh perkataan hikmat firman di dalam hati jauh lebih bibir hamba ini. Dan kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Bapa, terima kasih buat semuanya ini. Berfirmanlah. Kami siap untuk mendengar dan kami siap untuk menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Karena saya akan bawakan ini secara eksposisi berurutan dan kita saat ini masuk ke ayat yang kelima. Tapi saya akan bacakan dari ayat yang 1. Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, di dalam ayat yang kelima ini, kita masuk ayat yang kelima. Di dalam ayat yang kelima ini Daud mau menceritakan bagaimana pengalaman dia. Sukacita dia. Di mana dia bersukacita karena dia mengalami kebaikan Tuhan. Dia mengalami belas kasihan Tuhan. Jadi ayat 5 ini bicara mengenai belas kasihan Tuhan. Ayat 5 juga bicara mengenai kebaikan Tuhan. Ayat 5 juga ini bicara mengenai sukacita Daud. Karena kebaikan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan, karena belas kasihan Tuhan yang Daud terima, yang Daud alami di dalam kehidupan Daud. Ayat kelima ini saudara, ayat kelima ini di mana Daud mau menceritakan pengalamannya dan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, di dalam kehidupan kita setiap hari, saya percaya kita tidak mungkin tidak bercerita. Pasti setiap hari, apakah kita di tengah keluarga kita, apakah kita di tengah pekerjaan kita, di tengah pergaulan kita, pasti setiap hari ada saja cerita yang kita sampaikan. Apakah itu kita menceritakan tentang aktivitas kita, menceritakan tentang kegiatan kita dalam bentuk apapun juga saudara. Bahkan mungkin juga bisa juga ada banyak tanpa sadar kita menceritakan orang lain. Pribadi orang lain. Bahkan kalau menceritakan pribadi orang lain kita akan lebih asik, kita akan lebih nyaman, kita akan merasanya sepertinya kita apa yang paling baik dan yang paling benar. Dan akhirnya muncul penghakiman kalau kita menceritakan orang lain. Dan itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi maksud saya di sini seringkali tanpa sadar kita asik menceritakan orang lain, memberitakan sesuatu hal-hal yang lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pernah nggak dalam setiap hari dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita bercerita tentang Yesus, kita bicara tentang firman Tuhan. Kalau boleh dibandingkan, berapa banyak saudara, berapa menit atau berapa jam saudara bicara
atau menceritakan tentang orang lain, menceritakan tentang aktivitas saudara, menceritakan tentang hobi saudara, atau menceritakan tentang keberhasilan saudara. Berapa jam juga saudara menceritakan tentang siapa Yesus, atau membicarakan tentang firman Tuhan, atau sharing firman Tuhan. Lebih banyak mana setiap hari saudara bicara, lebih banyak mana setiap hari saudara bercerita. Saudara tahu, saudara dan saya sebagai orang percaya, sebagai orang pilihan Tuhan, ada tanggung jawab yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Untuk apa? Untuk saudara dan saya menceritakan, memberitakan kabar baik. Itu menjadi tanggung jawab saudara dan saya. Yang tadi saya katakan, dalam satu hari, lebih banyak mana saudara bercerita. Apakah bercerita tentang Yesus, atau bercerita tentang kepentingan pribadi, atau bercerita tentang hobi-hobi kita, kegiatan kita, atau bercerita tentang orang lain. Lebih banyak mana saudara. Nah, ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Hal yang perlu saudara tahu dan renungkan pada pagi ini, coba kita lihat. Dari pagi sampai kita mau tidur lagi. Kalau kita boleh ditulis, itu lebih banyak mana. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bercerita tentang Kristus, itu sama juga dengan mempercepat kedatangan Tuhan yang kali kedua, saudara. Kok bisa? Sekali lagi saya katakan saudara, bercerita tentang Yesus, itu sama juga kita sedang mempercepat kedatangan Tuhan yang kali kedua. Sebagai orang percaya, sebagai orang pilihan Tuhan, tentu saudara dan saya merindukan kapan Yesus datang yang kali kedua. Apalagi saat ini pandemi virus corona dihubung-hubungkan dengan akhir zaman. Dihubung-hubungkan dengan kitab Wahyu pasal 13, pasal 6. Tentang murka Allah dan lain sebagainya. Kalau menurut saya itu terlalu dini saudara. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang kelihatannya lebih fokus ke sana saudara. Nah saudara, kita sebagai orang percaya enggak perlu memikirkan tentang virus pandemi corona ini, bukti tanda-tanda akhir zaman. Kita enggak perlu pikirkan itu saudara. Yang perlu kita rindukan, yang perlu saudara dan saya pikirkan adalah kapan Tuhan datang yang kali kedua. Dan kerinduan itu harus didasari dengan iman. Kalau saudara dan saya beriman sejati, kapanpun Yesus datang, kita siap untuk menyongsong dia datang yang kali kedua. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, tadi saya katakan, kalau kita bercerita tentang Yesus, itu kita sesungguhnya sedang mempercepat kedatangan dia yang kali kedua. Dan itu kerinduan saudara dan saya sebagai orang percaya. Orang yang percaya di dalam Kristus, Kristen sejati, itu pasti merindukan kedatangan Tuhan yang kali kedua. Sebab itu menjadi kerinduan kita semua. Sehingga nanti kita akan bertemu muka dengan muka bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, bercerita tentang Kristus mempercepat kedatangan Tuhan yang kali kedua. Kita akan lihat di dalam Matius pasal 24 ayat 14. Saya akan bacakan Matius 24 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah saudara, ini jelas sekali Tuhan berkata. Dikatakan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Ya, siapa yang memberitakan kabar baik ini? Siapa yang memberitakan kerajaan surga ini? Bukan hanya saya sebagai gembala. Saudara pun sebagai jemaat GBI Grand Tupar punya tanggung jawab, punya tugas untuk memberitakan kabar baik itu. Sebab firman Tuhan katakan demikian. Bahwa kalau Injil kerajaan surga diberitakan sampai ke seluruh dunia. Ini semua orang Kristen terlibat di dalamnya. Memberitakan kabar baik. Lalu ayat selanjutnya dikatakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Siapa yang bersaksi? Saudara dan saya yang bersaksi tentang Kristus. Di mana saudara dan saya berada. Di tempat kita bekerja. Di dalam pergaulan kita. Aktivitas kita dimanapun. Saudara dan saya wajib untuk bersaksi bagi Kristus. Saudara tahu. Orang yang sudah dilahir barukan. Kristen sejati. Pasti punya kerinduan untuk menjadi saksi Kristus. Punya kerinduan untuk memberitakan kabar baik. Kenapa punya kerinduan seperti itu? Sebab ada roh Allah, ada roh kudus di dalam hati kita. Yang menggerakkan kita untuk selalu mau bersaksi siapa Yesus.
Nah ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Sesuatu yang perlu diingat. Dikatakan, diberitakan ke seluruh dunia, siapa ini yang melakukannya? Saudara dan saya, kita semua. Artinya kalau kita melakukan ini semua, kita punya tanggung jawab ini, punya kerinduan ini, yang otomatis muncul dari hati. Karena Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, otomatis kita mempercepat kedatangan Tuhan yang kali kedua. Bukan masalah wabah, bukan masalah pandemi virus corona yang dikatakan ini tanda akhir zaman, tidak. Saudara boleh berkata demikian. Mungkin kita punya pemikiran, oh mungkin betul pandemi corona ini tanda-tanda akhir zaman. Tapi pertanyaannya, sudah yang kasih dalam Tuhan. Dalam satu hari, berapa jiwa yang sudah injilkan bagi Kristus? Berapa jiwa yang sudah sampaikan tentang siapa Yesus? Itu yang penting saudara. Memberitakan kabar baik. Mempercepat kedatangan Tuhan yang kali kedua. Kalau saudara dan saya yang tadi saya katakan, kalau kita beriman sejati, kita pasti punya kerinduan untuk memberitakan kabar baik. Punya kerinduan untuk bersaksi. Kenapa? Sebab dari kerinduan itu kita ingin cepat dia datang. Kenapa? Ingin bertemu dia muka dengan muka. Itu kerinduan saudara dan saya. Kalau kita ngaku Kristen sejati, tapi tidak pernah bersaksi bagi Tuhan, kekristenan saudara dan saya patut dipertanyakan. Saudara, lalu poin yang kedua, bercerita tentang Kristus sama dengan membawa kabar keselamatan bagi setiap mereka yang belum dengar Injil. Jadi bersaksi tentang Kristus sama juga kita membawa kabar keselamatan, kabar baik, Injil kerajaan surga bagi setiap mereka yang belum mendengar kabar baik, belum mendengar kabar keselamatan. Masih banyak manusia di muka bumi ini saudara. Bahkan di Indonesia masih ratusan juta orang yang belum mendengar kabar baik, yang belum mendengar kabar Injil. Mungkin juga ada di tengah-tengah keluarga saudara, mungkin juga kerabat saudara, famili saudara atau teman saudara yang belum dengar kabar Injil. Itu menjadi tanggung jawab saudara dan saya untuk memberitakan siapa Yesus Kristus. Di dalam Roma pasal 10 ayat 14 dan 15. Saya akan bacakan. Roma 10 ayat 14 dan 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah saudara, Roma 10, 14, 15 dengan jelas sekali. Bahwa saudara dan saya lah yang membawa kabar baik itu. Saudara dan saya yang membawa kabar indah itu kepada mereka. Ini menjadi tanggung jawab saudara dan saya. Sekali lagi, adakah kerinduan dalam hati saudara untuk bersaksi? Lihat di sekitar saudara, keluarga saudara, apakah mereka sudah bertobat, sudah percaya Yesus? Lalu kalau saudara melihat keluarga saudara sudah bertobat, lihat tetangga saudara, kiri kanan depan belakang saudara. Teman-teman saudara, teman pekerjaan saudara, tempat di mana saudara bekerja atau aktivitas saudara dimanapun juga. Sudahkah saudara bersaksi? Itu menjadi tanggung jawab buat saudara dan saya. Ketika kita menyampaikan kabar baik itu menjadi satu kabar yang indah, yang dinanti-nantikan, yang dirindukan oleh setiap yang membutuhkan keselamatan. Saudara tahu, masih banyak orang yang belum diselamatkan, masih banyak orang pilihan itu masih banyak di dalam lingkungan kita, saudara. Mungkin dia ada di tempat lingkungan di mana kita berada, mungkin ada di tempat bekerja di tempat pekerjaan kita. Banyak sekali orang pilihan yang belum bertobat, yang belum mendengar kabar baik. Dan ketika orang pilihan ini mendengar kabar baik, dan ketika itu mereka mendengar, otomatis Roh Kudus menjamah hati orang itu. Dan orang itu pasti bertobat. Dan ini menjadi bagian saudara dan saya. Mereka sedang menunggu. Saya percaya saudara. Saudara dan saya, duta-dutanya kerajaan Allah yang harus memberitakan kabar baik ini. GBI Grand Tuparep, jemaat kita harus menjadi jemaat yang bersaksi, jemaat yang menginjil, jemaat yang membawa kabar baik. Kalau satu jemaat saja bawa jiwa baru satu, saya yakin perlipatan ganda jemaat GBI Grand itu akan bertambah, saudara. Nah ini menjadi bagian saudara dan saya.
Di mana saya berada, saya selalu memberitakan kabar baik. Saya selalu menginjil, saudara. Baik ketika saya dalam kendaraan umum, misalnya di kereta, di mana. Saya seringkali berita, sharing. Lalu ujungnya saya perkenalkan siapa Yesus. Yang penting bagian saya adalah memberikan kabar baik. Orang itu bertobat atau tidak bertobat itu urusan Roh Kudus. Tetapi kalau orang itu orang pilihan Tuhan, ketika dia mendengar kabar baik, otomatis Roh Kudus menjamah hati dia dan pasti bertobat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, artinya apa? Kalau kita bicara tentang Kristus, sama juga kita memberitakan kabar keselamatan bagi orang lain. Itu bagian saudara dan saya. Nah, saudara, demikian juga Daud. Di dalam ayat yang kelima ini tadi saya katakan Daud mau menceritakan. Dengan penuh sukacita dia menceritakan tentang kebaikan Allah dalam hidupnya, kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dia menceritakan bagaimana belas kasihan Tuhan sebagai gembala yang baik bagi Daud. Sehingga Daud tuangkan dalam Mazmur pasal 23. Seperti waktu yang lalu saya katakan, Mazmur 23 ini Daud tulis ketika Daud dalam masa-masa tuanya, saudara. Jadi dia menuliskan pengalaman-pengalaman ketika dia masih muda, dia bagaimana mengalami penderitaan, dia bagaimana mengalami kelimpahan, dia mengalami suka dan duka, dia tulis di dalam Mazmur 23 ini, saudara. Jadi Mazmur 23 ini, saudara, ini intisari daripada kitab suci, saudara. Bahkan di dalam Yohanes pasal 10, Yesus pun berkata, akulah gembala yang baik. Nah, saudara, Daud di ayat yang kelima ini mau menceritakan. Dengan sukacita dia menceritakan bagaimana kebaikan Allah. Bagaimana belas kasihan Allah. Dengan sukacita dia menceritakannya, saudara. Dengan penuh semangat, saudara. Nah, demikian juga saudara dan saya sebagai orang Kristen. Harusnya saudara dan saya dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Kita harus bersaksi bagi Injil. Bersaksi buat mereka semua yang belum percaya Yesus. Itu menjadi beban dan tanggung jawab saudara dan saya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 23 ayat 5. Daud betul-betul mengalami pemeliharaan Allah. Daud betul-betul mengalami bahwa Allah itu bertanggung jawab atas hidup Daud. Saudara, hal yang penting buat saudara dan saya. Kalau saudara dan saya sebagai orang Kristen sejati, kita harus tahu apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Percayalah, dia bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Nah, saudara, di dalam ayat yang kelima ini saya akan bacakan. Firman Tuhan katakan demikian. Daud katakan bahwa engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Saudara, semua tulisan Daud dalam kitab Mazmur itu menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kalau sudah pelajari kitab Mazmur, di mana isi daripada kitab Mazmur kurang lebih 70-80%, itu tulisan Daud. Dan kalau sudah pelajari tentang kitab Mazmur, itu tulisan Daud itu banyak keluhan, banyak pergumulan. Tetapi di akhir setiap pasal yang dia tulis, selalu dia katakan apa? Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu gunung batuku. Jadi setiap ayat-ayat yang ditulis dalam setiap pasalnya, di ayat-ayat terakhir, Daud selalu mengatakan Allah itu baik. Allah itu bertanggung jawab. Allah itu selalu menolong. Itu Daud tulis, saudara. Nah, itu menjadi satu kesaksian buat Daud. Di mana tulisan-tulisan Mazmur ini memotivasi, memberkati saudara dan saya. Saya katakan saudara, bila kita dalam pergumulan yang mungkin berat, seperti saat ini pandemi corona, yang mengalami banyak sekali dampaknya yang sangat berat, besar sekali. Termasuk saya pun mengalami dampak yang sangat-sangat berat sekali. Tetapi Tuhan suruh saya apa? Baca kitab Mazmur. Jadi setiap pagi saya selalu baca kitab Mazmur, saudara. Jadi sejak bulan 3 pandemi corona, saya setiap hari baca kitab Mazmur. Dan saya terberkati dengan kitab Mazmur ini. Saya mendapat kekuatan dari kitab Mazmur ini. Kenapa saya bisa mendapatkan kekuatan? Karena saya dapat cerita dari Daud. Bagaimana Daud dengan sukacitanya menceritakan tentang kebaikan Allah. Menceritakan bagaimana Allah bertanggung jawab atas hidup Daud. Saudara, tulisan Daud dalam kitab Mazmur, saya ambil dari Mazmur pasal 9. Ini gambaran bagaimana Daud menceritakan kebaikan Allah. Bagaimana Daud menceritakan tentang tanggung jawab Allah dalam hidupnya.
Ya, di dalam Mazmur 9 sebetulnya hampir semua tulisan Daud di dalam Mazmur dia menceritakan hal-hal yang luar biasa, hal yang ajaib buat kemuliaan Tuhan. Mazmur pasal 9 ayat 2, ayat 12 dan 15, 3 ayat sudah. Mazmur 9 ayat 2, 12 dan 15. Ayat 2-nya Mazmur 9, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Itu jelas sekali dalam ayat yang kedua, aku mau bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur dengan sukacita. Dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatan yang ajaib. Mau menceritakan. Padahal kita tahu Daud dalam keadaan penderitaan yang amat sangat, proses yang luar biasa. Tapi dia katakan apa? Dia selalu menceritakan tentang perbuatan yang ajaib dalam hidup Daud. Ayat yang ke-12. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jadi jelas sekali dalam ayat yang ke-12 juga Daud katakan, menyanyilah bagi Tuhan, muliakanlah Tuhan, beritakan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Nah saudara, jelas sekali Daud menceritakan dengan penuh antusias, dengan penuh sukacita. Dia punya kerinduan memperkenalkan siapa Allah yang dia sembah. Ada enggak kerinduan dalam hati saudara dan saya untuk menceritakan tentang kebaikan Allah? Mungkin kalau saudara dalam posisi dalam keadaan tubuh yang sehat, saudara dalam keadaan diberkati melimpah, mungkin saudara gampang berkata Yesus baik, Yesus luar biasa, betul. Tapi bila mana saudara dalam keadaan sakit penyakit yang mungkin belum Tuhan sembuhkan, lalu mungkin juga saudara mengalami krisis ekonomi, krisis keuangan, apakah saudara bisa berkata Yesus baik? Apakah saudara bisa berkata Yesus Allah yang bertanggung jawab atas hidup saya? Apakah saudara bisa berkata bahwa perbuatannya ajaib dalam hidup saudara dan saya? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita diberikan iman oleh Allah. Agar apa? Agar dengan iman itu kita mempercayai bahwa Allah kita Allah yang dahsyat dan luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang bertanggung jawab, dan sebab Allah tahu saudara dan saya adalah biji matanya. Saudara dan saya adalah baiknya, rumahnya. Berarti dia bertanggung jawab. Seringkali kita dipengaruhi dengan perasaan. Seringkali dipengaruhi dengan pengaruh-pengaruh eksternal sehingga akhirnya perasaan kita takut dan khawatir. Dan Yesus katakan di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 tentang hal kekhawatiran saudara. Yesus katakan apa di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34? Di dalam ayat-ayat itu dikatakan bahwa kekhawatiran saudara dan saya, ketakutan saudara dan saya itu tidak akan bisa menambah satu hasta saja usia saudara dan saya. Satu hasta itu saudara kurang lebih 45 cm. Kekhawatiran itu nggak bisa jadi artinya apa? Percuma khawatir. Lalu Tuhan katakan apa? Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain akan aku tambahkan. Itu bukti Allah bertanggung jawab. Dan untuk menikmati itu, untuk membuktikan firman itu, diperlukan iman. Kalau saudara dan saya melangkah dengan iman, walaupun sudah dalam penderitaan, saya percaya penderitaan itu tidak buat mengganggu hubungan saudara dan saya dan Tuhan. Dan saya percaya walaupun dalam penderitaan, dalam kesulitan, tetap Allah memelihara saudara dan saya. Dia akan memberikan damai sejatanya. Dia bertanggung jawab. Ayat ke-15, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion karena keselamatan yang daripadamu. Dikatakan ayat 15 di dalam Mazmur pasal 9, supaya aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji. Saudara, Daud begitu luar biasa. Walaupun dalam keadaan penderita dia, dalam keadaan DPO-nya si Saul, tapi dia tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dia tetap bisa mengucap syukur. Sebab dia tahu Allah yang dia sembah adalah Tuhan gembala yang baik atas hidupnya. Saudara, kita sebagai orang pilihan Tuhan, kita dituntut juga untuk menceritakan dan bersaksi baik dalam keadaan suka dan duka. Sebab saudara dan saya dipilih Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam Yohanes pasal 15, kita akan banyak baca ayat saudara. Yohanes pasal 15 ayat 16, ayat 26, ayat 27. Yohanes pasal 15 ayat 16, 26 dan 27. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu
dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Perhatikan ayat 16 ini saudara. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Ini jelas sekali saudara. Saudara dan saya bisa percaya kepada Yesus bukan karena orang tua saudara Kristen. Tidak. Banyak pendeta pun yang murtad saudara. Banyak anak pendeta pun yang murtad saudara. Kalau pendeta itu murtad, anak Tuhan, anak pendeta itu murtad, sesungguhnya mereka itu bukan orang pilihan Tuhan. Jadi mereka cuma kos sebagai orang Kristen. Tapi kalau saudara dan saya, kalau orang pilihan Tuhan, Tuhan gak pernah salah pilih. Kalau Tuhan sudah pilih saudara dan saya, keselamatan yang pasti itu sudah Allah berikan kepada saudara dan saya. Sifatnya permanen saudara. Sebab saudara saya dipilih. Itu dikatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kita yang memilih Allah. Bukan kita yang memilih Yesus. Tapi Yesus yang memilih kita. Nah kalau Yesus memilih saudara dan saya, bisa enggak Yesus salah pilih? Saudara dan saya milih Yesus bisa salah. Sudah ngerti maksud saya? Karena ada banyak orang mau percaya Yesus dengan motivasi yang lain. Supaya saya kaya raya. Supaya saya diberkati. Supaya saya berhasil dan lain sebagainya. Saudara rendahkan Yesus sama seperti Yesus dikatakan tidak bedanya dengan keramat-keramat. Meminta-minta kekayaan. Saudara memperendah nama Yesus. Kalau saudara mempercayai Yesus karena motivasi yang karena berkat, kesembuhan dan lain sebagainya. Kita milih Yesus bisa salah. Saya katakan kenapa bisa salah? Ya karena motivasi yang salah. Mungkin juga karena pengajaran yang salah. Tapi kalau Yesus memilih saudara dan saya katakan dia tidak pernah bisa salah pilih. Dia tahu ketika dia pilih saudara dan saya, dia tahu ujung-ujungnya kita akan diselamatkan. Langkah kita pada langkah akhir pasti diselamatkan. Karena dia maha tahu. Dia tahu banget hati saudara dan saya. Bersyukur saudara dan saya menjadi orang percaya di dalam Tuhan. Bersyukur saudara dan saya menjadi Kristen sejati. Karena bukan kita yang pilih Yesus. Yesus yang pilih saudara dan saya. Selanjutnya dikatakan, tetapi aku telah memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu. Supaya kamu pergi. Jadi Tuhan menetapkan saudara dan saya. Supaya kita pergi menghasilkan buah. Menghasilkan buah di sini artinya apa? Bersaksi lagi. Menceritakan lagi. Itu buahnya. Jadi supaya kamu menghasilkan buah artinya saudara dan saya bercerita tentang Yesus. Bersaksi tentang Yesus. Maka dari itu saudara mulai pagi hari ini. Mulai minggu ini. Saudara dan saya harus komitmen. Untuk kita bercerita lebih banyak tentang Yesus. Daripada yang lain saudara. Daripada kita menceritakan orang lain. Daripada kita cerita tentang hobi-hobi kita. Tapi lebih baik kita menceritakan Yesus. Sebab Tuhan minta kita juga untuk apa? Bercerita tentang siapa Yesus. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan. Ayat 26. Ayat 16 masih berlanjut saudara, sorry. Dikatakan supaya apa yang kamu minta dalam kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Nah ini janji Tuhan, ini bonus. Saya katakan ini bonus saudara. Kenapa saya katakan ini bonus? Jadi saudara dan saya, kalau mau doa kita dalam arti Tuhan dengar doa kita. Kita diminta syaratnya apa? Menghasilkan buah. Menjadi saksi. Nah, sekarang pertanyaannya sudah berapa jiwa yang saudara bawa bagi Kristus? Setelah sudah bawa jiwa bagi Kristus, saya percaya ada bonus yang Tuhan kasih buat saudara dan saya. Sebab Tuhan katakan apa? Supaya apa yang kamu minta, supaya. Artinya apa? Apa yang kita minta, apa yang kita inginkan. Ya. Di dalam nama Yesus diberikannya kepada kita. Tetapi apa yang kita minta itu tentu sesuai dengan kehendak Allah. Sebab kalau permintaan kita tidak sesuai dengan kehendak Allah, Tuhan gak akan kasih. Tapi kalau permintaan kita sesuai dengan kehendak Allah, pasti dia membuat yang terbaik buat saudara dan saya. Percayalah saudara. Ayat 26 dikatakan dari Yohanes pasal 15, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah sudah dikatakan, jikalau penghibur itu yang akan kuutus dari Bapa datang yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi
tentang aku. Artinya apa? Di mana Roh Kudus juga menggerakkan hati kita, memberikan kerinduan bagi kita untuk kita menjadi saksi Kristus. Jadi tadi saya katakan kalau kita Kristen sejati, otomatis kerinduan bersaksi itu ada, muncul dengan sendirinya. Enggak direncanakan dengan pikiran saudara dan saya mau bersaksi, tidak. Tapi kerinduan itu selalu muncul untuk bersaksi tentang Yesus siapa. Seperti itu. Lalu ayat 27 dikatakan, tetapi kamu juga harus bersaksi, menceritakan, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Dikatakan, tetapi saudara dan saya harus bersaksi, menceritakan, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara dan saya percaya Yesus adalah Immanuel, Allah yang berserta kita. Artinya apa? Saudara dan saya yang berjalan bersama Kristus. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalan hidupku. Jelas kan? Artinya saudara dan saya yang berjalan dengan iman sama dengan berjalan dengan firman. Artinya saudara dan saya memiliki pengalaman iman. Nah, artinya apa juga? Artinya kalau saudara dan saya berjalan bersama Kristus, artinya apa? Saudara dan saya bertanggung jawab untuk menjadi saksi Kristus. Artinya di mana saudara dan saya berada, kita harus bersaksi bagi Kristus. Saudara, di ayat selanjutnya dikatakan demikian saudara. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Nah, saudara, Daud bersaksi atau kembali Daud bersaksi untuk menceritakan bagaimana pemeliharaan Allah yang Daud alami. Sehingga dalam keadaan Daud terpojok oleh karena musuh. Dalam keadaan Daud diperhadapkan dengan musuh. Di mana musuh ini mau membinasakan Daud. Allah tetap memelihara Daud. Ini adalah bukti Daud betul-betul hanya mengandalkan Tuhan. Di mana Tuhan adalah gembala yang baik bagi Daud. Saudara, dikatakan engkau menyediakan makanan bagiku di hadapan lawanku. Ini satu kesaksian yang luar biasa. Di dalam keadaan Daud terpojok, di dalam keadaan Daud dikelilingi oleh musuh-musuh, Daud tetap mengalami pemeliharaan Allah. Artinya apa? Allah bertanggung jawab. Dia sebagai gembala yang baik. Dia selalu siapkan kebutuhan Daud. Walaupun dalam keadaan dia menderita. Dia dalam keadaan dikelilingi oleh musuh-musuh. Tapi pemeliharaan Allah tetap ada di dalam hidup Daud. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Bagaimana saudara dan saya? Ketika kita mungkin mengalami kedukaan, mengalami penderitaan, mengalami masalah apapun juga. Keuangan, sakit penyakit dan lain sebagainya, atau masalah kesehatan. Apakah kita mau bersaksi bagi Tuhan? Saudara percayalah. Ya. Allah melihat iman saudara dan saya. Kalau Allah melihat iman saudara dan saya, pemeliharaan Allah dalam bentuk apapun juga tetap di dalamnya. Allah menyediakan padang rumput yang segar. Dia tetap menyediakan air yang tenang. Padang rumput yang segar itu bicara apa? Padang rumput yang segar itu bicara mengenai kebutuhan rohani. Padang rumput yang segar itu bicara apa? Bicara kebutuhan jasmani. Artinya kebutuhan rohani saudara, kebutuhan jasmani saudara, Allah sediakan walaupun saudara dalam keadaan penderita. Lalu air yang tenang artinya apa? Allah selalu memberikan damai sejahtera. Allah selalu memberikan sukacita. Kenapa? Karena di dalam hati saudara ada Roh Kudus. Damai sejahtera Allah berikan. Walaupun dalam keadaan masalah, pergumulan apapun, yang mungkin sepertinya tidak ada jalan keluar, sepertinya tidak ada masa depan. Tapi percayalah, kalau engkau dan saya orang pilihan Tuhan, engkau betul-betul akan mengalami pemeliharaan Allah yang luar biasa. Di mana Dia akan berikan kepada kita padang rumput yang segar. Artinya apa? Kebutuhan rohani saudara, kebutuhan jasmani saudara, Tuhan cukupi. Dan Tuhan tetap memberikan damai sejahtera. Selanjutnya saudara yang kasih dalam Tuhan. Dikatakan di sini, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Nah saudara, Daud sangat percaya bahwa Daud adalah orang yang dipilih Allah. Daud percaya bahwa Daud adalah orang yang dipilih Allah. Sebab Daud punya pengalaman di mana Daud ketika dia menggembalakan domba di dalam 1 Samuel pasal 16. Di mana Daud dipanggil dari padang rumput yang mengembalakan domba, dipanggil oleh ayahnya Isai. Dan di mana Samuel sudah menunggu. Akhirnya apa? Daud diurapi jadi raja untuk menggantikan Saul. Jadi Daud tahu persis bahwa dia diurapi karena memang dia dipilih Allah. Saudara dan saya juga sama. Kita ini kalau memang kita Kristen sejati, sudah harus percaya bahwa pengurapan dari Tuhan saudara dan saya akan terima. Kenapa? Karena kita kan diurapi karena kita orang pilihan. Anak-anaknya Tuhan pasti mengurapi saudara dan saya. Nah saudara,
Di dalam Mazmur pasal 89, ya, Mazmur pasal 89 ayat 21 demikian firman Tuhan. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Sekali lagi saya bacakan, Mazmur 89 ayat 21, aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Saudara, Mazmur 89 ayat 21 ini bicara apa? Bicara mengenai di mana Daud ini sebagai orang pilihan Tuhan yang mendapat pengurapan langsung dari Allah. Lalu dikatakan aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Artinya apa? Saudara, ini adalah sesuatu bentuk pemeteraian dari Allah buat Daud. Jadi Allah memeteraikan Daud sebagai orang pilihannya. Bahkan kita tahu bukan orang pilihan saja, tapi Daud dipilih menjadi raja untuk menggantikan Saul. Saudara tahu, Saul jadi raja bukan Allah yang memilih. Itu bangsa Israel yang memilih. Tapi Daud raja yang kedua, raja dari bangsa Israel, itu Allah yang memilih, bukan rakyat yang memilih. Demikian juga saudara dan saya. Saudara dan saya menjadi orang Kristen. Bukan karena orang tua saudara dan saya Kristen. Bukan karena saudara punya suami, punya istri Kristen, tidak. Tapi memang sejak saudara belum dunia ada, Tuhan sudah memilih saudara dan saya menjadi orang pilihannya Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saat ini saudara, kalau kita bicara pengurapan, ya, ini banyak sekali paham-paham yang salah tentang pengurapan. Sehingga fenomena pengurapan itu sampai, ya kalau menurut saya sangat-sangat mistis sekali. Kenapa? Sampai ada hamba Tuhan yang mengajarkan tentang minyak urapan, saudara. Yang sakit dikit-dikit diolesi pakai minyak urapan. Tempat usahanya diolesi minyak urapan. Semua serba minyak urapan. Saudara, saya katakan ini praktek-praktek mistik. Ini praktek-praktek perdukunan, saudara. Ini praktek-praktek daripada kuasa-kuasa kegelapan. Iblis masuk di dalam memanipulasi pengurapan ini, saudara. Hati-hati, saudara. Jangan iman saudara pada minyak pengurapan. Iman saudara kepada Yesus. Sekali lagi ada banyak saat ini gereja-gereja yang mengajarkan tentang minyak urapan. Dan minyak urapan itu menjadi sesuatu yang dicari, saudara. Nah, ini mengarahkan fokus iman bukan kepada Kristus, tapi fokus iman kepada minyak urapan. Nah, ini praktek mistik. Ini penyesatan yang iblis lakukan. Sudah hati-hati dengan minyak urapan ini. Ini ajaran yang sangat menyesatkan sekali. Saudara, pengurapan dalam PL dan PB itu berbeda sekali, ya. Jadi pengurapan dari dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru itu berbeda. Tapi saat ini banyak hamba Tuhan melegalkan kembali pengurapan perjanjian lama. Banyak hamba Tuhan mengajarkan pengurapan dalam perjanjian lama dipraktekkan lagi di dalam perjanjian baru. Ini salah, saudara. Sebab pengurapan dalam perjanjian lama dan pengurapan dalam perjanjian baru itu berbeda motif, berbeda tujuannya, berbeda arti, saudara. Nah, pengurapan dalam perjanjian lama, ya, itu ada 3 hal. Yang pertama, memisahkan orang yang diurapi. Memisahkan orang diurapi artinya apa? Ini orang-orang pilihan dalam perjanjian lama seperti raja, imam, nabi, ya, orang-orang Lewi yang melayani di bait Allah. Ini yang diurapi, ya. Ini orang yang dipilih. Jadi enggak semua bangsa Israel itu dipilih, diurapi, tidak. Tapi orang-orang pilihan yang diurapi dan yang dikuduskan, dipisahkan. Itu maksudnya. Nah, ada nanti ayatnya, ayat Keluaran 28, 41 dan ayat yang lainnya. Lalu poin yang kedua dalam pengurapan dalam perjanjian lama tujuannya adalah apa? Benda-benda bait Allah itu dikuduskan, diurapi. Ya, itu ada dalam Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai 38 di mana setiap benda-benda itu diurapi. Karena benda-benda itu mau dikuduskan untuk alat-alat sebagai tata cara ibadah, ritual ibadah dalam perjanjian lama di bait Allah. Nah, sekarang juga ada banyak praktek juga. Hamba-hamba Tuhan segala drum, keyboard, semua diurapi. Ini pengurapan yang salah, yang menyesatkan, saudara. Ya. Yang ketiga, tujuan pengurapan dalam perjanjian lama adalah apa? Memberikan otoritas kepada yang diurapi. Keluaran 30 ayat 30. Lalu pengurapan dalam perjanjian baru, saudara. Ya, ini saya percepat karena waktunya, saudara, ya. Pengurapan dalam perjanjian baru itu ada 2 macam, saudara. Yang pertama apa? Yang pertama adalah pengurapan dalam perjanjian baru ini bicara mengenai karya Roh Kudus.
bicara mengenai karya Roh Kudus. Yang kedua, pengurapan dalam perjanjian baru adalah penugasan, pengutusan. Itu dalam bahasa aslinya disebut krisma. Artinya kita diurapi, kita diberikan tugas, diberikan mandat, diberikan tugas ya, penugasan atau diberikan mandat gitu untuk kita menjalankan tugas. Pengangkatan misalnya. Contoh saya sebagai gembala, saya didoakan diurapi gitu. Ya, pemusik kita doakan, kita diurapi. Sekali cukup, saudara, enggak berkali-kali pengurapan itu, saudara. Sekali, kan itu pemeteraian, saudara ya. Jadi pengurapan dalam perjanjian baru itu ada dua. Pertama bicara mengenai karya Roh Kudus, kedua mengenai penugasan atau pengutusan buat saudara dan saya. Dan itu ada 7 ya. Ada 7 poin tentang pengurapan dalam perjanjian baru. Yang pertama, melahirbarukan orang pilihan. Yang kedua, Roh Kudus bersatu dengan roh kita. Ya, tinggal tetap dalam batin hati kita, menyertai orang pilihannya dan mengaruniakan karunia dan kuasa karunia untuk melayani Tuhan. Ya, Yohanes 14 ayat 15, 17 dan ayat selanjutnya. Lalu poin yang ketiga, Roh Kudus berdoa buat kita. Roma pasal 8 ayat 26 dan 27. Yang keempat, Roh Kudus memeteraikan. Roh Kudus memeteraikan saudara dan saya. 2 Korintus pasal 1 ayat 21-22, Efesus pasal 1 ayat 13-14, dan Efesus pasal 4 ayat 30. Poin kelima, Roh Kudus memberikan buah roh. Galatia 5, 22 dan 23. Poin yang keenam, Roh Kudus mengajar. Yohanes pasal 14 ayat 26. Dan menggerakkan hati orang pilihan untuk bersaksi. Yohanes 15 ayat 26, 27, Roma 9 ayat 1. Karya Roh Kudus. Yang bagian 7, karya atau tugas Roh Kudus lainnya ada dalam Yohanes pasal 14, pasal 15 dan ayat 16. Nah ini saudara bisa baca nanti di rumah satu persatu. Saudara belajar ya. Saudara, ayat selanjutnya sebagai penutup. Pialaku penuh melimpah. Dalam PL atau dalam perjanjian lama bicara piala raja ini dipakai untuk menghormati tamu kerajaan. Jadi Daud percaya, Daud katakan pialaku penuh melimpah. Artinya apa? Daud percaya bahwa Daud begitu berharga di mata Tuhan. Daud percaya bahwa Daud begitu berarti di mata Tuhan. Sehingga Daud katakan apa? Pialaku penuh melimpah. Artinya apa? Daud percaya bahwa dia berharga di mata Tuhan. Dia adalah orang yang dipilih Tuhan. Jadi pialaku penuh melimpah. Dengan penuh kebanggaan, Daud menceritakan bahwa dia begitu berharga di mata Tuhan. Bagaimana saudara dan saya? Ada enggak kebanggaan saudara sebagai orang Kristen? Jangan bangga karena saudara kaya. Jangan bangga karena saudara pinter. Jangan bangga karena saudara punya prestasi. Tapi banggalah karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Ini penting saudara. Ya. Lalu piala juga bicara apa? Piala juga bicara sebagai lambang kemenangan. Di mana Daud dalam setiap peperangannya selalu mengalami kemenangan. Ya. Piala itu bicara juga sebagai lambang kemenangan. Artinya apa? Dalam peperangan Daud selalu mengalami kemenangan. Saudara dan saya juga, kita sebagai orang yang berharga di mata Tuhan. Pergumulan saudara dan saya, apapun masalah saudara dan saya. Sekalipun berat, sekalipun mungkin sepertinya tidak ada jalan keluar. Sekalipun buntu, tidak ada pengharapan. Saudara tidak perlu putus asa. Karena piala itu Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Artinya apa? Kemenangan itu sudah Tuhan janjikan. Kalau saudara dan saya percaya, kemenangan itu akan kita terima. Sebab piala itu sudah dan saya sudah diterima. Kita sudah punya piala. Piala kemenangan. Sudah tahu, piala itu sebagai lambang kemenangan. Dan Daud dalam setiap peperangannya selalu Allah memberikan kemenangan. Sebab apa? Sebab piala itu sudah Tuhan berikan kepada Daud. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Tapi biarlah ini menjadi perenungan buat saudara dan saya. Di dalam ayat yang kelima dari Mazmur pasal 23 ini. Ini di mana Daud menceritakan dengan penuh sukacita tentang kebaikan Allah. Tentang pemeliharaan Allah. Tentang belas kasihan Allah dalam hidup Daud. Saudara dan saya. Mulai pagi hari ini. Mulai hari ini. Mari kita sama-sama menjadi saksi Tuhan. Bersaksilah dengan penuh sukacita. Bersaksilah dengan penuh kebanggaan. Mulai hari ini. Saudara dan saya. Mari kita cari jiwa buat Tuhan. Sebab ketika kita mengabarkan kabar baik, berarti kita mempercepat kedatangan Tuhan yang kali kedua. Ketika kita menceritakan tentang Kristus, berarti apa? Kita sedang memberitakan kabar keselamatan bagi mereka yang saat ini sedang menunggu-nunggu tentang keselamatan itu. Mereka belum tahu bagian saudara dan saya membawa kabar baik, kabar yang indah ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, firman tidak saya panjangkan. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih buat firman yang sederhana ini. Biar Roh Kudus memeteraikan ini di
di dalam hati kami. Sehingga betul-betul kami memahami. Biar Roh Kudus sendirilah yang memperjelas kepada kami sesuai dengan kemampuan daya pikir kami masing-masing. Sehingga kami boleh mengerti firman yang disampaikan ini. Bapa, kami siap untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memilih kami menjadi orang pilihan-Mu. Engkau sudah memilih kami menjadi Kristen-Kristen sejati. Hamba percaya Bapa, seluruh jemaat GBI Grand Tuparep adalah Kristen-Kristen sejati yang Kau pilih. Yang mana mereka siap juga untuk memberitakan kabar baik bagi setiap orang. Di mana mereka berada, mereka boleh menjadi pasaksi Kristus. Mereka boleh menjadi pelaku firman. Mereka boleh menjalankan amanat agung yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapak buat firman pada pagi dan siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama naikkan pujian besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Sudah dikasih dalam Tuhan, mari buka hati kita dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus hari ini sampai Tuhan datang yang kali kedua. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.